Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita ada sebagaimana pada saat ini kita ada, diberikan kesehatan, kekuatan, boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki Advent ketiga. Minggu penantian dalam sukacita. Dalam minggu ini disampaikan kepada kita berita tentang janji keselamatan, pemulihan, pembebasan dari hukuman, dan pendamaian dari Allah, sehingga kita dapat memanggil namanya dan beribadah kepadanya. Dalam janji inilah kita semua diajak merayakannya dalam kegembiraan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Mari kita sambut janji Allah dengan menyanyikan Putri Sion nyanyilah. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari Kidung Jemaat yang bukunya yang sudah dibagikan. Kidung Jemaat 91 kita nyanyikan bait yang pertama sampai yang ketiga. Putri Sion nyanyilah. Ibadah Minggu Advent ketiga ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang selalu setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Advent selalu menyimpan dua sisi misteri kehidupan manusia yang saling berkelindan.
yaitu ingatan akan masa lalu dan harapan pada masa depan. Di masa Advent ini kita mengingat dan diteguhkan kembali oleh peristiwa kelahiran Yesus pada malam Natal di Bethlehem, ketika Tuhan merendahkan diri menjadi manusia dalam sosok sang bayi mungil di palungan. Pada saat yang sama, kita pun saat ini menantikan, kita mengharapkan dan mempersiapkan diri akan kedatangannya yang kedua kali. Dia yang datang sebagai juru selamat dunia, Sang Maharaja semesta alam, menantikan kita untuk menerimanya sebagai pendamai yang kudus. Karena itu siapkanlah diri kita, nyalakanlah pelita dan bukalah hati kita menyambut kedatangannya. Kita menyanyikan Kidung Sekolah Minggu 48, bait 1 dan 3, satu lilin kita nyalakan dan juga bisa kita nyanyikan melalui kita Bakti 127. Di HP Bapak Ibu itu bisa dilihat. Satu lilin kita nyalakan. Nanti Bu Lina mungkin bisa mendiktekan syairnya. Atau saya mendiktekan, Ibu yang nyanyi. Satu lilin kita nyalakan. Satu lilin kita nyalakan. Hari Natal sudah dekat. Sudah dekat. Lilin itu tanda pengharapan. Janji Tuhan akan genap. Dua lilin kita nyalakan. Menyinari hati sedih. Di tengah-tengah kegelapan. Nur iman tetap berseri. Tiga lilin kita nyalakan. Karena kita pun mendengar Juru Selamat segera datang dan membawa damai besar. Dan membawa damai besar. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini kita seringkali gagal untuk mewujudkan kasih Allah kepada sesama. Oleh karena itu marilah dengan penuh kerendahan hati kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan sesama melalui doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan kasih, yang pada hari ini boleh kami rayakan kembali dalam suasana sukacita sebagaimana digambarkan oleh lilin yang ketiga yang berwarna merah muda. Engkau mengharapkan kami supaya dalam kegembiraan kami boleh mensyukuri setiap kasih anugerah Tuhan, di mana kami pun seharusnya bisa membagikan, bisa mensyukuri dan bisa melakukan hal-hal yang baik sehingga sukacita itu juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terutama di tengah-tengah kerapuhan hidup yang diwarnai oleh pandemi dan kesusahan-kesusahan. Namun ya Tuhan, di dalam kenyataannya, di sepanjang tahun 2021 ini, itu belum maksimal untuk kami kerjakan. Kami masih banyak dan sering kali berfokus hanya pada diri kami sendiri. Memang kami boleh mengalami sukacita, tetapi kami tidak tahu apakah sukacita kami ini juga boleh menjadi sukacita orang-orang di sekitar kami. Seberapa sering kami boleh berbagi sukacita dengan mereka
di tengah-tengah penderitaan, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, dan berbagai macam masalah yang lain. Berapa banyak kami sudah datang untuk memberikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan. Tuhan, seringkali kami gagal untuk melakukannya sebagai perwujudan kasih kami kepada Engkau, kami kepada sesama. Karena itu ya Tuhan, di dalam kerendahan hati, bersama-sama kami mengakui kelemahan dan dosa kami. Ampunilah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saya undang Ibu Bapak Saudara bangkit berdiri. Dan kini terimalah berita anugerah dari Allah dari Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kita persiapkan diri kita setelah kita diperdamaikan. Gapuramu lapangkanlah, kita menyanyikan Kidung Jemaat 87 bait pertama dan ketiga. Gapuramu lapangkanlah, menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia. Sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Selamat berbahagia negeri yang memilikinya. Selamat hati yang rendah yang sudah dimasukinya. Selaku surya yang benar, diberinya nikmat yang besar. Terpuji penebus, pelipur yang kudus. Silakan duduk, kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau beri, anugerah dan damai sejahtera yang boleh kami nikmati di hari Minggu ini. Kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami duduk diam di hadapan-Mu. Meskipun di dalam kelemahan, meskipun di dalam keterbatasan ibadah pagi hari ini. Tetap kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Supaya firman Tuhan boleh dinyatakan, boleh dimeteraikan dalam kehidupan kami. Menjadi buah-buah yang harum. Buah-buah yang enak untuk dinikmati oleh banyak orang di sekitar kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah. Karena anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan 18. Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan 18. Bagian dari kisah tentang Yohanes Pembaptis, dan pagi hari ini kita mendengar khotbah Yohanes Pembaptis yang mengingatkan kepada orang-orang yang mendengarnya untuk bertobat, memperbaharui diri dalam kehidupan yang berbuah. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu,
melarikan diri dari murka yang akan datang. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi yang di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Maranatha. Berbahagialah orang yang menyukai segala kitanya. Shalom. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, adik-adik, kami kembali mohon maaf untuk tidak bisa memberikan pelayanan yang paripurna dalam ibadah pada pagi hari ini karena tadi pagi ketika dinyalakan LCD-nya ternyata gantian ngadat ya. Tampaknya juga ingin diganti, bukan cuma komputernya tetapi juga LCD-nya. Ya karena Bapak Ibu juga sering kali kan melihat bahwa meskipun ini sudah diganti, jadi kita punya 2 LCD. LCD yang pertama itu agak burem, ya ini lebih baik, tapi juga masih kalau dalam kondisi seperti ini tidak nyaman juga untuk dilihat. Ya, barangkali ini sebuah saran atau petunjuk dari Tuhan supaya kita bisa memperbaharui LCD kita. Ya, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah apakah sumber sukacitamu? Hal ini tampaknya hendak dipertentangkan, hendak dihadapkan dengan di minggu ketiga, Advent ketiga ini, di sana ada lilin yang berbeda. Ya, agak ngeping-ngeping begitu ya, itu merah muda, menunjukkan ada sukacita yang sudah muncul, tetapi belum sempurna. Ya,
Jadi warnanya bukan merah tua. Nah, memang sukacita, tetapi ada sesuatu yang belum sempurna. Sehingga kemudian ditanyakan kepada kita, kalau begitu apa yang seharusnya menjadi sumber sukacita kita? Ibu bapak saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini keluar nih perbendaharaan Anthony de Mello. Kalau biasanya dulu kan Pak Yusak itu sering pakai ini. Nah, saya juga pakai sekarang. Anthony de Mello. Ada sebuah kisah dari Anthony de Mello demikian. Ada 2 orang pemburu terlibat dalam perkara pengadilan. Nah, satu melawan yang lainnya. Tidak tahu kasusnya apa. Kemudian salah seorang dari mereka yang sedang berseteru di pengadilan ini bertanya pada pembelanya. Karena di pengadilan itu pasti ada pembela yang membela mereka yang sedang bersengketa. Dia bertanya demikian pada pembelanya. Apa enggak baik ya kalau saya menghadiahkan sepasang ayam hutan hasil buruan kepada hakim? Kenapa ini? Nyogok gitu ya. Supaya dimenangkan gitu maksudnya. Nah, pembela ini terkejut dan mengatakan, kamu tahu enggak? Hakim yang mengadili perkara ini terkenal sangat anti korupsi. Ya. Jadi kalau kamu lakukan itu, maka akibatnya sebaliknya dari yang kau harapkan. Kamu ingin dimenangkan perkara ini dengan memberikan itu, tapi kamu pasti gak akan memenangkannya. Karena hakim ini hakim yang sangat anti korupsi. Akhirnya sidang berjalan, selesai. Nah, sesudah perkaranya selesai dan orang ini menang, ya, pemburu ini kemudian mengundang pembelanya untuk makan bersama. Dan mengucapkan terima kasih kepadanya atas nasihatnya berhubungan dengan sepasang ayam hutan tadi. Ya. Terus pembelanya ngomong begini, oh iya, untung kamu gak jadi melakukannya. Untung kamu gak jadi ngasihkannya, bener kan? Enggak, kata si pemburu tadi. Tidak, saya tetap melakukannya. Saya tetap memberikan sepasang ayam tadi. Tetapi atas nama lawan kita. Paham Bapak Ibu? Jadi bukan dia, ya, memang dia yang mengirim tetapi dengan kurir. Nah, namanya dari siapa? Dari lawan si pemburu tadi. Bukan dari dirinya. Ibu Bapak Saudara, betapa jahatnya bersukacita. Ada sukacita, tetapi karena kelicikan. Sumber sukacita pemburu ini karena ia berhasil memenangkan perkara, tapi dengan cara yang licik. Dan banyak orang di dunia ini yang salah bersukacita. Karena sumber sukacitanya adalah hasil dari kejahatan. Bukan dari kebenaran. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Yohanes dalam khotbahnya pada pagi hari ini kita baca bersama-sama, tanpa tedeng aling-aling dia membongkar kebusukan hati orang-orang yang cukup puas dengan kehidupan mereka pada waktu itu. Yaitu orang-orang yang lebih mapan kehidupannya dibandingkan orang-orang Yahudi lain yang kebanyakan hidup dalam kemiskinan, dalam sakit penyakit dan penindasan. Orang sakit saja disingkirkan, dianggap tidak diberkati Tuhan. Ya. Nah, mereka ini kata Yohanes dikatai ya, sebagai apa? Keturunan ular beludak. Apapun jenis ularnya, tapi kalau dikatakan keturunan ular, lagi kita tahu Hawa digodai oleh ular. Berarti terkenal dengan kelicikannya. Ya. Mereka merasa hidup mereka lebih baik dibandingkan masyarakat kebanyakan dan ini membuat mereka merasa lebih diberkati dibandingkan yang lain. Karena itu mereka merasa layak untuk dianggap sebagai anak-anak Abraham. Bangga dengan status anak Abraham. Tapi kata Yohanes, keturunan ular beludak. Dengan kelicikannya. Mereka ini harus bertobat dan hidup sebagai orang yang bertobat. Jadi bukan cuma ya aku tobat tetapi hidupnya sama saja. Hidupnya harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Kalau tidak, maka status mereka sebagai
anak Abraham, mereka memanggil Abraham sebagai bapaknya, itu tidak ada artinya. Karena sesungguhnya dengan kuasa Tuhan, Allah bisa menjadikan batu sebagai anak-anak Abraham. Dan hal ini tidak bisa dipungkiri karena itu tidak ada yang bantah. Ya, kayaknya ini di atas angin Yohanes, tapi memang betul. Tidak ada yang berani membantah. Ini sesuatu yang baru tetapi juga memberikan harapan bagi orang-orang yang lemah. Ada sukacita, wah ini sudah Mesias yang dijanjikan sudah hadir ini melalui Yohanes. Tapi belum, bukan. Dia membuka jalan. Dimulai dari pertobatan. Sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang memberi sukacita karena melihat yang lain lebih rendah. Di satu sisi Bapak Ibu puas dengan apa yang dimiliki itu baik. Tetapi ketika menganggap yang di lain di bawah itu rendah, ini menjadi sebuah kesombongan. Apalagi mereka tidak peduli. Mereka egois. Karena status mereka itu. Nah kemudian kita lihat orang-orang yang kemudian bercakap-cakap dengan Yohanes. Minta harus itu kami harus bagaimana? Yohanes kemudian memberikan contoh-contoh praktis hidup dalam buah pertobatan. Paling tidak saya mencatat ada 3. Yang pertama hidup dalam pertobatan itu adalah sukacita itu tidak dihasilkan dari memiliki. Tetapi dari berbagi. Biasanya orang senang kalau bisa punya sesuatu. Ya. Punya kayak gini ini menyenangkan Bapak Ibu. Karena sebetulnya gak pakai kacamata juga gak apa-apa. Karena dengan lihat tulisan yang ini lebih besar dibandingkan kalau saya pakai HP. Rasanya menyenangkan begitu kalau bawa ini. Punya ini menyenangkan. Tetapi Yohanes mengingatkan. Kesukaan itu bukan dari memiliki. Tetapi ketika kita bisa berbagi. Itu sebuah sukacita. Contohnya apa? Berbagi pakaian. Bahkan kalaupun cuma punya 2, 1 dikasihkan ke yang lain. Karena memang banyak orang yang waktu itu di malam hari merasa kedinginan. Karena tidak punya pakaian yang hangat, jubah yang hangat. Mereka kedinginan. Mereka hanya bisa pakai kain yang tipis. Lah kalau kamu punya lebih, dan itu kamu sudah cukup dengan pakai 1, bagikan ke yang lain. Jadi bukan alasan aku kan cuma punya 2. Enggak, bahkan kalau punya 2 pun masih ada kesempatan berbagi. Karena kondisinya memang banyak yang membutuhkan. Bahkan makanan. Dengan melakukan itu, mereka sesungguhnya sedang berbagi kehidupan. Jadi memiliki sesuatu itu tidak berharga kalau dibandingkan dengan berbagi kehidupan. Memang kita bersyukur di Indonesia tidak masuk dalam kategori yang disampaikan Yohanes gitu ya. Nggak perlu kita sampai punya 2 bagi pakaian 1, nggak perlu. Banyak dari kita punya pakaian yang berlimpah. Sehingga ketika misalnya ada bencana dimintai sumbangan pakaian pantas pakai, saya percaya jemaat pasti mengumpulkannya. Waktu lalu bahkan berlebih dan dijual. Jadi Indonesia lebih baik. Tetapi Yahudi pada waktu Yohanes ini itu sangat-sangat menderita. Ya, karena itu ibu bapak saudara kerinduan untuk berbagi kehidupan harus senantiasa kita jaga dan kita kembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sukacita itu berasal dari rasa cukup atas apa yang menjadi haknya. Saya ulang. Sukacita itu berasal dari rasa cukup atas apa yang menjadi haknya. Dan ini seperti contoh praktis yang diberikan kepada para petugas pajak atau pemungut cukai. Mereka cukup kaya sebetulnya. Mereka sudah cukup kaya. Ya. Tapi dikatakan oleh Yohanes, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Karena kenapa orang-orang Yahudi begitu membenci pemungut cukai? Karena sebetulnya dari aturan misalnya pajak ya,
pajak per keluarga. Per keluarga itu adalah 5.000 dari pemerintah. Pokoknya setor per keluarga Rp5.000. Tetapi kalau mau kamu ngambil pajak apa lebih dari itu silahkan, itu tanggung jawabmu. Tapi kami pemerintah hanya butuh 5.000. Nah, pemungut cukai ini membebankan tagihan misalnya Rp6.000, Rp7.000. Jadi 1.000 atau Rp2.000 itu menjadi milik dari pemungut cukai. Dan pemungut cukai ini berhak punya pasukan, ya, punya centeng. Sehingga dia bukan cuma dengan kekuatannya sendiri, dia didukung oleh prajurit. Para prajurit pun juga demikian. Sudah dapat uangnya, tetapi mereka juga mau mengambil untung. Sehingga kemudian kalau ada sesuatu yang menarik itu diambil. Atau bahkan memeras. Jadi berlipat ganda duka cita orang Yahudi pada waktu itu. Ya. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ibu bapak saudara, bukankah korupsi masih marak terjadi di sekitar kita? Dan itu terjadi karena banyak orang tidak belajar mencukupkan diri atas apa yang sudah ditentukan baginya. Karena apa? Tidak bisa bersyukur. Sebetulnya kehidupan rumah tangga ini sudah lebih baik. Tetapi kemudian karena tidak bersyukur, akan selalu kurang. Sudah diberi mobil yang bagus, pingin yang lebih bagus lagi. Sudah diberi istri dan anak yang ini cukup membahagiakan. Tetapi karena permasalahan sedikit, cari yang lain. Itu ada di sekitar kita. Karena itu hati-hati, belajarlah bersyukur. Dan yang ketiga, sukacita itu berasal dari penggunaan kekuatan dan kekuasaan secara bertanggung jawab dan juga bisa menghargai atas hak milik orang lain. Saya ulang. Jadi orang bisa gembira, bahagia, sukacita itu kalau mereka menggunakan kekuatan atau kekuasaan dengan bertanggung jawab. Dan itu kemudian dipraktekkan melalui penghargaan atas hak milik orang lain. Dan ini yang diajarkan oleh Yohanes kepada para prajurit yang karena keinginan mata tadi, maka dengan kekuatan dan kekuasaan sebagai centengnya pemungut cukai itu, ya, mereka kemudian dengan mudah merampas harta milik rakyat dan memeras kehidupan masyarakat pada waktu itu. Ini adalah sebuah kesewenang-wenangan penggunaan kekuasaan. Nah, saya lalu ingat ya dengan sebuah film. Ada ungkapan yang sangat baik dari Uncle Ben. Siapa Uncle Ben? Paman Ben. Tahu dis yang saya maksud? Siapa? Hah? Uncle Ben-nya siapa? Nggak kedengaran, mungkin kamu sudah jawab, cuma saya nggak kurang mendengar. Jadi Uncle Ben, percakapan Uncle Ben, Paman Ben pada Peter Parker dalam film perdana Spider-Man. Ya, dikatakan demikian. With great power come great responsibility. Ya. Kata-kata mutiara ini atau quote ini telah dipakai banyak tokoh penting sebagai sebuah refleksi atas tanggung jawab yang mereka miliki dengan kekuasaan yang mereka emban. Artinya apa sih? Dengan semakin besar kekuatan, dengan semakin besar kuasa, maka semakin besar pula tanggung jawab. Ya, jadi jangan sewenang-wenang, jangan seenaknya. Kekuatan itu bukan modal untuk melakukan kesewenang-wenangan atau mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Melainkan justru modal untuk menuntaskan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan jadi berkat bagi banyak orang. Nah, ibu bapak saudara, 3 hal itu tadi. Apa tadi? Yang pertama, sukacita itu tidak dihasilkan dari memiliki, tetapi berbagi kehidupan. Yang kedua, sukacita itu berasal dari rasa cukup yang menjadi haknya. Yang ketiga, sukacita itu berasal dari kemampuan kita menggunakan kekuatan atau kekuasaan secara bertanggung jawab dan juga adanya penghargaan atas hak milik orang lain. Jadi kalau kita bisa menghargai milik orang lain, dia punya sesuatu yang luar biasa. Ya, saya juga bersuka cita dengan itu tanpa harus
seharusnya itu punyaku. Enggak seperti itu. Ya, 3 hal ini. Bapak Saudara, pagi hari ini kita bicara tentang sukacita karena kita memasuki Advent ketiga sebagaimana saya sebut di depan. Di mana pada pagi hari ini kita mulai memasuki amnesis, yaitu peringatan. Kalau kemarin itu sebuah kesiapan untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua, maka mulai hari ini kita mulai mengingat kembali masa lalu. Di mana Kristus yang sudah datang dan memberi sukacita itu. Kemudian ditandai dengan lilin berwarna merah muda. Sebagai gambaran akan sukacita ini mulai dihidupkan. Seperti sebuah pesta ulang tahun. Ada kegembiraan di sana. Namun ingat ini warnanya merah muda, bukan merah tua. Sukacitanya belum penuh. Dan bagaimanapun kita ini masih hidup dalam dunia yang rapuh. Memang benar kita semua banyakkan dari kita berkecukupan. Tapi masih banyak pula orang lain yang kekurangan. Yang membutuhkan uluran tangan kita. Memang benar kita berkecukupan. Tapi seringkali juga kita tidak pernah merasa cukup. Sehingga kita tidak mampu mensyukuri apa yang sudah kita miliki saat ini. Dan memang benar saya atau Bapak Ibu beberapa orang tertentu diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan. Namun sebagian tidak bisa menggunakan kekuatan dan kekuasaan itu dengan baik. Yang sering kita dengar justru penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga kembali masyarakat yang tidak berdaya semakin menderita. Kita bersyukur punya salah seorang menteri Kristen. Menterinya bagus lagi ngurusi masalah-masalah sosial. Tapi ternyata kemudian kita berduka karena yang bersangkutan ternyata tersangkut perkara korupsi. Ya, dan dengan demikian dalam urusan sosial dikorupsi, maka akan banyak orang menderita. Ya, barangkali kita sukacita dengan A, B, C, D, tapi ternyata mereka menyalahgunakan kekuasaan. Sukacita memang kita akui ada, tetapi dalam kerapuhan, karena kita belum hidup dalam sukacita yang sejati. Nanti ketika kita bertemu muka dengan Tuhan, itu sukacita sejati kita boleh rasakan. Kalau demikian, apa sih sumber sukacitamu? Apa yang seharusnya menjadi sumber sukacita kita? Apa Bapak Ibu Saudara? Kalau bukan 3 tadi di depan. Jawabannya adalah Tuhan Yesus Kristus harus menjadi sumber sukacita kita. Tuhan Yesus Kristus dengan teladan kasih-Nya itu menjadi sumber sukacita kita, sehingga kemudian apa yang kita lakukan ini merupakan teladan dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita lihat teladan Kristus itu bahkan dimulai sejak persiapan kelahirannya yang penuh dengan derita. Ada ancaman. Ancaman apa? Rajam batu bagi sang bunda karena isu perselingkuhan. Selamatkan Tuhan. Perjalanan jauh ke kampung halaman orang tuanya saat dalam kandungan. Bisa jadi keguguran. Pemeliharaan Tuhan. Kemudian ketiadaan tempat yang layak untuk kelahirannya. Bisa jadi infeksi. Ya, ada cacat. Tapi itu diterima Yesus. Ya. Kemudian sudah lahir. Ancaman pembunuhan di masa kecilnya. Diselamatkan. Serta kehidupan bersahaja bersama orang tuanya yang cukuplah sebagai anak dari tukang kayu. Hal ini kemudian memberikan kesempatan bagi Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Bagaimana caranya dia kemudian berbagi kehidupan. Bagaimana caranya dia hidup bersyukur. Dan bagaimana caranya dia menggunakan kekuasaannya, menggunakan kekuatannya bagi shalom dunia. Jadi Yesus, Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber gembira kita. Saya jadi ingat lagu sekolah minggu. Nanti kalau ingat bisa nyanyi bagian refnya bersama dengan saya. Ardian bisa menolong saya. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Sampai ya? Ya segitu ya.
Sip, langsung ketemu kalau Ardian ya. Bagian refnya kita nyanyi bersama-sama. Itu yang kita hafal. Mari. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Lagi ya. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Dengarkan bait pertama. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin dan mesra menganjungmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Bait 2, dengarkan. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani, bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Dengarkan bait 3. Semua roda hidupmu menggambarkan imanmu, di kejauhan abadi Bapa surga menanti. Boleh tepuk tangan semua. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Apapun yang ibu bapak semua alami, tidak ada alasan untuk tidak bersukacita, untuk tidak bergembira. Karena apa? Tuhan sumber sukacita kita, Tuhan sumber gembira kita. Bersyukurlah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tidak kehilangan sukacita ketika kami boleh melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang-orang yang bertobat. Sukacita kami seharusnya adalah ketika kami bisa berbagi kehidupan, ketika kami bisa mencukupkan diri dengan semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan ketika kami memberlakukan kekuasaan kami, kekuatan kami, talenta kami untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Dan itu semua kami teladani dari Engkau. Karena itu Tuhan, apapun keadaannya, biarlah kami tetap memiliki sukacita karena kami memiliki Engkau. Engkau sumber sukacita kami. Dan biarlah sungguh kami boleh memperingati, mempersiapkan Natal dengan sukacita yang sejati yang Engkau tambah-tambahkan dalam hidup kami, apapun keadaan kami saat ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersukacita untuk kebahagiaan yang Engkau beri. Amin. Mari Bapak Ibu dengan bersikap tegak kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ada beberapa wartalisan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kami mengucapkan selamat datang pada jemaat yang baru pertama kali datang di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu saudari Rauli. Bisa berdiri. Selamat datang. Biarlah besok minggu juga ikut ibadah kembali bersama dengan kami. Yang kedua saudara Putra. Selamat datang Putra. Terima kasih atas kehadirannya. Biarlah minggu depan bisa bergabung bersama kami kembali. Yang kedua yang melayani kebaktian pada Advent ketiga pada hari ini Minggu 12 Desember adalah Pendeta David Kristianto. Untuk itu segenap jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Demikian pula kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami selaku majelis juga mengucapkan terima kasih pada anggota jemaat dan simpatisan yang selalu mengikuti protokol kesehatan. Untuk itu, biarlah ini terus tetap kita lakukan untuk minggu-minggu yang akan datang. Dan bagi saudara-saudara yang merasa tidak enak badan atau masih merasa sakit, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah terlebih dahulu. Selanjutnya, baptis anak. GKI Ngenu Indah akan melayankan baptis anak pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Bagi jemaat yang akan membaptiskan anaknya dapat menghubungi tata usaha gereja seusai kebaktian atau pada hari biasa pada jam kerja. Berikutnya adalah berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada hari Selasa yang lalu 7 Desember, yaitu dua orang saudara kita. Yang pertama adalah Bapak Soleman Ahmad, usia 84 tahun, dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember di TPU Bergoto Karangroto. Lalu yang kedua Ibu Hana Suyati, usia 83 tahun, dan akan dimakamkan besok Senin tanggal 13 Desember di TP Gunung Bugel, Lasem. Segenap anggota jemaat dan majelis jemaat mengucapkan turut bersimpati yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keenam, kegiatan tatap muka komisi. Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa mulai bulan yang lalu sudah dilakukan kegiatan tatap muka untuk komisi-komisi yang dilakukan setiap 1 bulan 1 kali. Untuk komisi remaja setiap hari Sabtu, Minggu keempat pukul 17. Untuk komisi dewasa setiap hari Jumat, dan dalam minggu ini tanggal 17 Desember akan dilakukan ibadah tatap muka dalam rangka juga ulang tahun komisi dewasa. Mohon kehadiran dari segenap anggota jemaat. Lalu untuk komisi usia lanjut, besok Rabu tanggal 15 Desember jam 9 pagi juga ada ibadah tatap muka. Bagi usia lanjut bisa hadir untuk mengikutinya. Selanjutnya adalah dekor Natal. Kami selaku pelaksana masih menginginkan dekor Natal itu dilengkapi dengan adanya kado-kado Natal dari jemaat semuanya. Jadi kami mohon partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan kado Natal yang akan kami pajang di mimbar, dan masih kami tunggu sampai Natal yang akan datang sampai tanggal 25. Dan nantinya kado Natal itu juga akan diserahkan kepada jemaat yang membutuhkan atau saudara-saudara kita di luar yang membutuhkan. Yang terakhir adalah selamat ulang tahun. Apabila ada yang hadir mungkin bisa bangkit berdiri. Tanggal 6 Desember ada 3,
Ibu Siani Winarti, Bapak Rudi Setiawan Handrio, lalu Saudara Tile Yan Lukar, lalu tanggal 8 Desember Bapak Sebulan Hanawi, dan anak Yoselin Ari Kristanto. Tanggal 10 Desember Bapak Denny Ganda Wijaya. Selamat ulang tahun Pak Denny, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta lisan pada pagi hari ini, dan kita akan sambung di dalam doa syafaat yang akan dilakukan oleh Pendeta David. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, bila sampai hari ini kami boleh menikmati perjumpaan bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Itu artinya bahwa kondisi pandemi sudah mulai berangsur-angsur baik. Kiranya Engkau memberikan keadaan menjadi lebih baik di tahun 2022. Sehingga bukan hanya kegiatan jemaat, tetapi juga pekerjaan anggota jemaat, setiap gerak karya pemerintahan bangsa ini juga berjalan dengan lebih baik. Karena itu biarlah Engkau tolong kami supaya kami tetap terus terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Maksud Majelis Jemaat GKI Genuk Indah Engkau mampukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu dan didukung oleh komisi dan wilayah. Biarlah anggota jemaat pun juga dengan sukacita terlibat di dalamnya. Karena boleh meneladani kasih Kristus itu sesuatu yang memberikan sukacita. Kami bersukacita juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu yang lalu. Engkau memberkati Ibu Siani Winarti, untuk Bapak Rudi Setiawan, untuk Saudara Tile, untuk Bapak Sebulan Hanawi, untuk anak Zoselin Ari Kristianto, dan Bapak Denny Ganda. Biarlah di tengah-tengah sukacita itu mereka merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, berkat Tuhan yang luar biasa. Sehingga dalam apapun yang mereka kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka menjadi berkat. Kami juga bersatu hati mendoakan keluarga-keluarga yang masih berduka, karena anggota keluarga mereka telah pulang ke rumahmu ya Bapa. Engkau menjadi penghibur sejati bagi keluarga almarhum Bapak Sulaiman. Demikian juga keluarga almarhumah Ibu Hana Suyati. Tuhan menjadi sumber kekuatan buat keluarga ini, dan kami boleh juga menjadi sahabat-sahabat yang mendukung mereka di tengah kedukaan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit saat ini, Kau berikan kekuatan, kesabaran, pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga bangsa dan negara kami, Kau berkati sehingga pemimpin-pemimpin bangsa kami sungguh-sungguh mempergunakan wewenang mereka dengan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat, dan kami terlibat di dalamnya. Untuk gereja-gereja Tuhan Kau berkati supaya terus menyuarakan cinta kasih Tuhan sebagai sebuah kabar gembira. Sehingga banyak orang terberkati melalui pelayanan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk Tunas Wacana. Tuhan tambahkan murid. Dan itu jadi bagian bagi kami untuk mempersiapkan anak-anak orang percaya menjadi generasi penerus yang bertanggung jawab dan menjadi berkat. Biarlah Engkau mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelayanan Tunas Wacana, termasuk kebutuhan kepala sekolah. Terima kasih. Akhirnya Engkau memberkati setiap doa-doa kami di dalam keterbatasan kami. Engkau mendengarkan pergumulan anak-anak-Mu, pergumulan di tengah keluarga yang bahkan sampai hari ini mungkin belum terselesaikan. Pergumulan untuk mendapatkan rezeki, penghasilan yang lebih baik melalui pekerjaan-pekerjaan yang juga lebih mapan. Mereka yang berdoa untuk hadirnya buah hati di tengah keluarga kecil mereka, ataupun mereka yang sampai saat ini masih menanti-nantikan pasangan hidup.
Engkau memberkati satu persatu. Kami semua boleh melihat keindahan karya-Mu pada waktunya. Kami juga mendukung mereka yang hari ini pertama kali hadir dalam ibadah ini. Engkau berkati mereka dengan kesetiaan. Di tengah-tengah pekerjaan mereka juga Engkau berkati. Sehingga mereka mengalami kecukupan dan damai sejahtera-Mu. Akhirnya, terimalah ya Tuhan seluruh doa permohonan kami. Yang dalam keterbatasannya kami haturkan kepada Bapa di surga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang sudah kita rasakan, sudah kita nikmati selama seminggu yang lalu. Dan marilah kita mengucap syukur melalui persembahan kita yang akan saya landasi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk kantong hijau nanti akan digunakan untuk renovasi. Dan bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka pada hari ini, juga bisa memberikan persembahan dengan cara memasukkan sampul persembahan pada kotak persembahan yang sudah disediakan di depan kamar poster. Yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Dan yang ketiga, mengirimkan melalui transfer rekening GKI Ngendo Indah, baik itu BCA maupun Bank Mandiri. Marilah kita sambut persembahan kita melalui pujian Kidung Ceria Kubri Persembahan. Kami mohon untuk bisa bangkit berdiri. Kubri persembahan pada Tuhanmu, sambil puji Yesus Juru Selamatku.
dan sukaria beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhan. dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan rela hatilah, kawan, rela hati, bawa persembahan, datanglah segera. bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami semua. Engkau telah memberkati kami, sekeluarga kami masing-masing di dalam berkat-berkat yang berlimpah yang boleh kami rasakan dan kami nikmati pada hari-hari yang lalu. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami rasa syukur kami melalui persembahan kami. Biarlah Engkau berkati agar kiranya juga berguna bagi perkembangan jemaat khususnya di GKI Ngenu Indah ini. Kami mohon juga berkati untuk kami semua di dalam minggu ke depan agar kiranya kami boleh senantiasa bersukacita, bersemangat di dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan Kidung Jemaat 84, kita nyanyikan Ya Yesus Dikau Kurindukan. Kidung Jemaat 84, bait pertama dan kedua. Ya Yesus Dikau kurindukan, Turkanlah rahmatimu, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, engkau harapan dunia. Terbitlah surya makasih dan jiwaku terangilah. Hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang surgawi yang berkah. Sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Untuk bagian pengutusan ini jemaat menyambut dalam 2 kali sambutan. Yang pertama bunyinya hati kami siap menyambutmu, nanti dipandu oleh kantornya. Hati kami siap menyambutmu. Yang kedua, hati kami terbuka menerima kedatanganmu. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki kehidupan dengan sukacita dan tetap melakukan kebaikan karena syukur atas anugerah Tuhan. Allah yang hidup dan maha kasih senantiasa hadir dan membawa pembaharuan dalam kehidupan kita. Mari dengan sukacita kita sambut Dia. Hati kami siap menyambutmu. Dalam pengharapan akan kedatangannya kembali, marilah kita mempersiapkan diri dalam pertobatan dan pelayanan kasih. Marilah kita membuka hati dan bersukacita menyambut kedatangannya. Hati kami terbuka menerima kedatanganmu. Sekarang dengan sukacita yang dari Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini
Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Maranatha, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, Maranatha, amin. Maranatha, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, Maranatha, amin. Ya Yesus, Dikau ku rindukan, liburkanlah lara batinku.